untuk melengkapi khotbah seluruh Injil Matius. Karena Matius pasal 25 ini tinggal perikop terakhir yang belum kita bahas. Dan hari ini saya pikir saya mau menyelesaikan ini. Nah, kebetulan bahannya sebetulnya nggak terlalu banyak, jadi saya masukkan soal penginjilan juga, saudara-saudara. Jadi, dengan selesainya Matius pasal 25, maka khotbah dari kitab Matius sudah lengkap. Seingat saya sudah lengkap. Dari pasal 1 sampai pasal 28 ada semuanya. Ya. Nanti tolong multimedia dikumpulkan jadi satu playlist khotbah kitab Matius, lalu kasih judulnya mengenai pasal dan ayatnya. Misalnya pasal 1 ayat berapa, baru judul ininya, kata-katanya. Supaya orang mau cari Matius pasal berapa yang dia mau dengar, dengan mudah bisa menemukannya. Ya. Seingat saya, semua sudah selesai Matius pasal 1 sampai pasal 28. Memang tidak semua ayat dibahas, tapi yang penting-pentingnya sudah dibahas. Nah, sekarang, karena ini mengenai nubuatan akhir zaman, ini adalah perikop terakhir di mana Tuhan Yesus khotbah tentang nubuatan akhir zaman. Dan perikop terakhirnya ini bicara tentang bangsa-bangsa di akhir zaman. Ya. Coba kita baca ayat 31 sampai ayat 46 dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Hari ini saudara harusnya kenyang banget ini karena ini pesta perjamuan. Ya. Ayat 31 sampai 46 saya akan jelaskan sambil membacanya dengan cepat. Semua sudah di situ? Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Sebentar, apabila anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya disebut anak manusia. Ya. Lalu disebut anak manusia karena berhubungan dengan tahta kemuliaannya itu. Anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nah, ini bicara tentang kedatangan Kristus atau parusia Kristus, kedatangan Kristus yang secara terbuka di awan-awan, mengendarai awan maksud saya. Jadi ini adalah kedatangan Kristus yang terbuka di awan-awan. Ketika dia datang di awan-awan itu dalam kedatangan yang terbuka, ia akan membangun tahta kemuliaan. Nah, tahta kemuliaan ini disebut juga dengan istilah tahta Daud. Makanya tadi ada disebut anak manusia. Karena ini bicara tentang kerajaan Mesias. Ya, kerajaan Mesias itu berhubungan dengan tahta Daud. Ini berhubungan dengan janji Allah kepada Daud bahwa tahta Daud tidak akan berkesudahan. Ya. Jadi ini juga berhubungan dengan nubuatan mengenai pemulihan pondok Daud. Jadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan, waktu itu dia akan menghancurkan antikristus dan pasukannya, ya, termasuk Babel besar dihancurkan juga di situ, dan di situ dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, tahta Daud. Nah, tahta Daud itu nanti akan dibangunnya di Yerusalem. Karena itu nubuatan Alkitabnya. Jadi ketika Yesus datang yang kedua kali di awan-awan menghancurkan antikristus dan pasukannya, di Israel, di Yerusalem akan ada tahta Daud. Itu pusat pemerintahan dari kerajaan Daud yang dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus disebut keturunan Daud. Ya, ini berhubungan dengan tahta Daud. Inilah yang disebut dengan tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa nih akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mau tanya, domba ini siapa? Domba ini siapa? Kita. Salah.
Karena tadi dibilang, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ya. Jadi yang dikumpulkan adalah semua bangsa, bukan gereja. Yang dimaksud kita tadi adalah gereja. Ya. Ini ayat memang suka disalah tafsirkan karena banyak orang menafsirkan domba ini adalah gereja, orang Kristen. Kan orang Kristen diumpamakan sebagai domba dalam Alkitab. Ya, tapi saudara harus lihat konteksnya juga. Alkitab berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ini semua bangsa, jadi bicara tentang bangsa-bangsa. Dan kalau Alkitab bicara tentang bangsa-bangsa, artinya bangsa lain selain bangsa Yahudi. Ya. Jadi semua bangsa di sini adalah bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Lalu yang akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Berarti domba dan kambing ini semua bangsa itu yang dikumpulkan. Lalu mereka akan dihakimi seperti memisahkan domba dari kambing. Ya, domba ini yang benar, kambing ini yang tidak benar. Istilahnya seperti itu. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Di sebelah kanan adalah posisi yang lebih baik daripada yang di sebelah kiri. Biasanya begitu kan? Jadi domba akan diposisikan di sebelah kanan, kambing akan diposisikan di sebelah kiri. Itu pemisahannya ayat 34. Dan raja itu adalah anak manusia tadi, Yesus Kristus. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya domba atau kambing? Yang sebelah kanannya domba atau kambing? Domba. Inilah domba. Jadi ini bangsa-bangsa yang benar, yang takut akan Tuhan. Kambing bicara tentang bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Lalu begini, dia bilang, dia berkata kepada domba yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi mereka diberkati oleh Bapa. Ya, perkataan seperti gembala memisahkan domba dari kambing itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua bangsa. Nggak ada yang bilang amin, saudara. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya gembala bagi orang yang percaya, tapi untuk semua bangsa. Tuhan berkata kepada domba yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi mereka diberikan kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Ini bangsa-bangsa di luar orang Kristen dan di luar orang Yahudi. Ya, mereka menerima kerajaan yang disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Kalau orang Kristen akan menerima kerajaan yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ya. Perkataan sejak dunia dijadikan itu memberitahukan bahwa mereka menerima berkat penciptaan. Karena sejak dunia dijadikan bicara tentang penciptaan. Namun gereja akan menerima kerajaan yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi orang pilihan Allah, orang percaya itu ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, dan mereka ditentukan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Lalu selanjutnya, sebab ketika aku lapar, jadi kenapa mereka ditempatkan di sebelah kanan posisi yang lebih baik? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi saudara-saudara,
mereka ditempatkan di sebelah kanan disebabkan karena apa yang mereka kan bagi Kristus. Jelas ya? Lalu ayat yang ke berapa? 37. Maka orang-orang benar itu bangsa domba, orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Jadi mereka bingung, kapan kami melihat engkau lapar lalu kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan mengunjungi engkau? Jadi mereka bingung kapan itu terjadi. Dan perhatikan jawaban Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Oh, jadi saudara-saudara, mereka tidak melakukan langsung kepada Kristus, tapi mereka lakukan kepada saudara-saudara Kristus. Siapakah saudara-saudara Kristus? Siapakah saudara-saudara Kristus? Orang percaya. Ya. Kristus tadinya adalah anak tunggal Bapa. Betul? Dia datang ke dunia, lalu mati, lalu bangkit. Ketika dia bangkit, dia menghasilkan banyak anak Allah yang lainnya. Dia menjadi roh pemberi hayat. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan ketika orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Kristus sebagai roh pemberi hayat itu masuk ke dalam diri orang itu, maka orang itu menerima roh anak. Sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi sekarang Kristus tidak lagi menjadi anak tunggal Bapa. Dia menjadi anak sulung. Dan kita adalah saudara-saudaranya. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, paling hina di situ maksudnya adalah yang paling lemah, ini bicara tentang orang yang tertinggal, yang tidak terangkat. Yang masuk dalam masa kesusahan besar. Ya. Jadi saudara-saudara, dalam masa kesusahan besar, kalau saudara baca kitab Wahyu, nanti mungkin kita akan membahas kitab Wahyu waktu-waktu mendatang, ada malaikat yang akan memberitakan Injil kekal kepada bangsa-bangsa. Injil kekal ini berbeda dengan Injil anugerah. Jadi Injil anugerah memberitakan Kristus sebagai hayat kita, sebagai roh hayat, sebagai roh pemberi hayat. Ketika kita terima, kita menjadi anak Allah dan kita menjadi anak Allah dan bisa hidup seperti Allah hidup. Injil kekal isinya bukan tentang Kristus. Injil kekal itu nanti suruh baca Wahyu lah. Pasal berapa cari sendiri. Nanti kita akan bahas ke sana juga. Ya, Injil kekal itu isinya adalah supaya bangsa-bangsa menyembah Allah dan takut akan Allah. Jangan menyembah antikristus. Karena bangsa-bangsa akan banyak yang menyembah antikristus waktu itu. Ya. Jadi Injil kekal ini memberitakan supaya mereka tidak menyembah antikristus, itu bukan Allah yang benar, tapi harus menyembah Allah yang benar, takut akan Allah yang benar itu. Nah, mereka bangsa-bangsa ini menerima Injil kekal dan mereka bertobat dalam tanda kutip, tapi mereka tidak menerima roh Allah. Mereka tidak menerima hayat Allah. Mereka cuma jadi orang benar seperti orang beragama sekarang, orang benar tapi bukan anak Allah. Jelas ya saudara? Nah, mereka ini orang benar tapi bukan anak Allah. Nah, orang-orang benar ini disisakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk melindungi orang-orang percaya yang masuk masa aniaya, masa kesusahan yang besar. Makanya Tuhan bilang, ketika aku lapar engkau memberi aku makan. Orang dalam masa kesengsaraan besar, mungkin ada umat Tuhan yang kelaparan, nah mereka yang memberi makan. Jadi mereka memperhatikan gereja Tuhan, mereka memperhatikan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang kesusahan, ada yang di penjara, mereka yang kunjungi. Jadi apa yang mereka lakukan untuk orang-orang percaya pada masa kesusahan besar,
itu dilakukan juga untuk Kristus. Karena ingat, gereja adalah tubuh Kristus. Betul? Apa yang kita lakukan bagi tubuh, pasti kita lakukan juga bagi kepala. Kan kepala dan tubuh menyatu, nggak terpisah. Jelas ya saudara ya? Jadi itu sebabnya mereka dibenarkan, tapi tidak dilahirkan kembali. Mereka tidak memiliki hayat Allah. Mereka masih dengan hayat manusianya, ya, untuk melindungi umat Allah dalam masa kesengsaraan yang besar. Nah, bangsa kambing yang di sebelah kiri sama Tuhan nyatakannya. Kita nggak usah baca, tapi sama. Kamu melakukan ini untukku. Mereka juga tanya, kapan kami kamu tidak melakukan? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami tidak memberi engkau makan? Yang maksud Tuhan adalah saudara-saudaraku yang paling hina itu, ketika mereka lapar, engkau tidak memberi mereka makan. Jadi saudara-saudara, bangsa-bangsa akan dibenarkan oleh Tuhan berdasarkan apa yang mereka lakukan terhadap tubuh Kristus. Ya. Atau bagian tubuh Kristus yang paling lemah, yang paling hina, yang ada di dalam masa kesengsaraan yang besar. Lalu kalau saudara baca di dalam ayat yang ke 46, jadi bangsa domba, saya bilang begitu ya, bangsa domba menerima kerajaan, bangsa kambing tidak menerima kerajaan. Ayat 46, dan mereka ini, maksudnya bangsa kambing itu, mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, yang kambing ini yang tidak memperlakukan tubuh Kristus dengan baik, mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, lautan api. Tetapi orang benar atau bangsa domba itu akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi mereka ini akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Dan mereka masuk untuk menjadi rakyat yang diperintah. Ya. Nah, ini yang penting yang saya mau sampaikan. Selebihnya saudara bisa baca di bahan yang sudah dibagikan di grup. Di bagian yang keberapa itu nomornya di ini? Nomor 3. Nomor 3 di bahan itu, setelah ayat Efesus 1 ayat 3 sampai 4, di situ ada catatan. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun akan ada 3 bagian kerajaan yang ditempati oleh 3 golongan orang. Ya, jadi yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun nanti dibagi 3. Pertama adalah bagian bumi. Bagian bumi ini adalah keseluruhan bumi. Ya, keseluruhan bumi. Ini tempat yang mendapatkan berkat penciptaan Allah. Dengan istilah sejak dunia dijadikan itu. Dan ini diisi, seluruh bumi ini diisi oleh golongan orang benar tadi. Bangsa yang dibenarkan karena memperlakukan tubuh Kristus dengan baik. Mereka menjadi rakyat yang akan diperintah dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Ya. Seperti itu. Lalu bagian kedua adalah bagian pemerintahan bumiah. Ini yang ada di bumi yang disebut dengan istilah kerajaan Mesias. Yang pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Ini tahta Daud, saudara-saudara. Jadi bagian pemerintahan bumiah ini ada di Israel, ada di Yerusalem, pusat pemerintahannya. Ini tempat penggenapan janji Allah terhadap Abraham dan Daud. Dan ini diisi oleh golongan imam. Alkitab mengatakan ini golongan imam. Siapa mereka? Orang Yahudi yang diselamatkan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang terbuka. Ya. Lalu yang bagian ketiga, ini bagian pemerintahan sorgawi. Bagian pemerintahan sorgawi di atas. Ini sorgawi dan rohani. Ini yang disebut dengan kerajaan sorga. Jadi bagian bumianya disebut kerajaan Mesias, bagian sorga disebut kerajaan sorga. Ini adalah manifestasi dari kerajaan sorga. Dan ini ditempati oleh orang Kristen pemenang yang diangkat lebih awal.
Orang Kristen pemenang untuk yang menerima pahala kerajaan yang sorgawi, rohani, dan ilahi. Dan ini diisi oleh golongan raja. Jadi dibilangnya ini golongan raja. Ya, saudara harus ingat bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Nah, bintang di langit adalah keturunan rohaninya Abraham. Orang-orang percaya Yesus, orang beriman. Pasir di tepi pantai, ya, ini bicara tentang keturunan fisiknya Abraham. Keturunan fisiknya Abraham, yaitu orang Israel, keturunan Ishak. Ya, orang Israel. Itu sebabnya untuk penggenapan janji kepada Abraham ini, orang Israel nanti akan menempati pemerintahan yang bumiah, yang ada di bumi. Menjadi imam dia untuk bangsa-bangsa yang domba tadi. Ya, memerintah di bumi menjadi imam. Bangsa-bangsa akan belajar tentang takut akan Allah kepada orang-orang Yahudi yang diselamatkan. Lalu orang Kristen pemenang, dan mudah-mudahan kita semua jadi orang Kristen pemenang yang diangkat duluan menerima pahala kerajaan, kita memerintah bersama dengan Tuhan dalam bagian pemerintahan sorgawi. Jadi kita memerintah secara sorgawi dan ilahi dan rohani, orang Israel memerintah secara bumia, ya. Kayak gitu saudara-saudara. Dan kita seluruhnya akan bersifat sorgawi, rohani, dan ilahi di sana. Dan kita disebut dengan istilah golongan raja. Seperti itu, ya saudara-saudara. Jadi saya harap saudara semakin lebih jelas mengenai akhir zaman. Sampai kerajaan 1000 tahun. Ya. Dalam kerajaan 1000 tahun, seperti itu kira-kira. Kita akan memerintah bersama Tuhan di bagian sorgawinya. Orang-orang Israel yang baru diselamatkan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mereka akan memerintah di bagian buminya, dan mereka menjadi imam yang mengajarkan bangsa-bangsa tentang takut akan Allah. Tapi kita bagian sorgawinya, ya saudara-saudara. Itu yang saya mau sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh. Satu atau dua yang mau nanya. Apakah semua jelas atau ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Gak ada, berarti jelas ya? Oke, kalau nggak jelas, boleh dengar rekaman ulangnya. Jadi ini Matius 25 ayat berapa tadi? Ayat 31 sampai 46 ini nubuatan mengenai bangsa-bangsa di akhir zaman. Apa yang akan terjadi kepada bangsa-bangsa di akhir zaman. Jadi lengkaplah sudah nubuatan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Bagian pertama dia bicara tentang nubuatan akhir zaman tentang orang-orang Yahudi. Lalu bagian kedua dia bicara tentang nubuatan akhir zaman tentang gereja. Lalu bagian ketiga dia bernubuat tentang akhir zaman tentang bangsa-bangsa. Bagaimana apa yang akan terjadi dengan bangsa-bangsa di akhir zaman. Jadi semua yang akan terjadi dari awal sampai pada akhirnya sampai pada kekekalan, semua sudah tertulis di Alkitab. Dan saya tegaskan, itu pasti terjadi. Dan kejadiannya pasti akan seperti itu. Nggak akan jauh-jauh dari situ. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berfirman dan akan menjadikan firman-Nya seperti yang Dia firmankan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Dia benar-benar memegang janjinya kepada Abraham, kepada Daud, sampai pada akhir zaman. Dan semua janjinya kepada Abraham dan kepada Daud akan dipegang oleh Tuhan dan digenapi sampai akhir zaman. Ya, karena Tuhan itu setia terhadap janjinya dan Allah kita adalah Allah perjanjian. Makanya Alkitab kita disebut Alkitab perjanjian yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita sebagai gereja Tuhan
harusnya kita juga menjadi umat perjanjian. Umat yang terikat janji satu dengan lainnya dan dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Ayo kita terus berdoa dan mempersiapkan diri supaya kita semua siap untuk diangkat lebih awal oleh Tuhan sehingga menerima pahala kerajaan untuk memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu di bumi ya, bukan di sorga. Jadi saudara jangan buru-buru ke sorga. Orang Tuhan mau dari sorga turun ke bumi, saudara naik ke sorga nanti nggak ketemu sama Tuhan. Nah, saudara naik ke sorga, Tuhan turun ke bumi, nanti nggak ketemu. Dan pada akhirnya, pada masa kekekalan, langit baru dan bumi baru diciptakan oleh Tuhan, menggantikan langit baru, langit lama dan bumi lama. Lalu pusat pemerintahannya adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru ini bukan bicara tentang Yerusalem yang bumi ya, tapi ini Yerusalem yang sorgawi, turun dari sorga. Yang tadinya memerintah dari sorga akan turun ke bumi di dalam kekekalan. Makanya Alkitab bilang kita akan memerintah dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi saudara ini keturunan raja dan akan menjadi raja selama-lamanya. Sebagian orang kurang senang gitu sih. Kayak kurang menghayati gitu. Ya. Jadi kita ini akan menjadi raja selama-lamanya. Memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya dibilang kita golongan raja. Ya. Memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi jangan anggap remeh tubuh Kristus karena kita semua akan memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Yuk kita berdoa. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang sudah Engkau sampaikan dan apa yang Engkau kerjakan pada hari ini Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, jadikan kami orang-orang seperti yang Engkau tetapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bangkitkan kami, bangkitkan gereja ini Tuhan. Menjadi gereja yang bergerak di dalam kegerakan Allah. Bukan gereja yang suam-suam kuku, bukan gereja yang mati, tapi gereja yang bergerak dalam kegerakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bangkitkan setiap jemaat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, semua yang menghambat mereka untuk bergerak bersama-sama, biarlah Engkau hancurkan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri akan bekerja di dalam kami, Engkau yang akan mendorong kami, menggerakkan kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pekerjaan iblis akan diruntuhkan melalui gereja Tuhan. Gereja Tuhan memiliki kuasa untuk mengikat dan melepas. Kuasa kerajaan ada pada gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangkitkan kami menjadi gereja yang penuh dengan otoritas kerajaan untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa meteraikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.